Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy kali ini udah bersama Shop Idea lagi. Kali ini kita bakal bahas tentang lanjutan Microsoft Word, pembahasan tentang Microsoft Word. Cuman untuk kali ini kita bakal back to basic lagi untuk benar-benar pemula. Jadi video ini dikhususkan untuk para pemula yang belum pernah bersinggungan dengan Microsoft Office, PC, laptop dan lain-lain, yang belum pernah bersentuhan dengan dokumen-dokumen di laptop atau di komputer. Kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan atau pengenalan tentang tools-tools yang ada di Microsoft Word. Jadi untuk teman-teman yang memang benar-benar belum pernah sekalipun membuat ataupun melakukan sesuatu di Microsoft Word, kita akan bahas dari awal, benar-benar back to basic. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bakal cuma membahas fungsi dan juga kegunaan dari tools-tools yang ada di Microsoft Office atau Microsoft Word. Nah, untuk video selanjutnya kita bakal membahas juga tentang beberapa cara ataupun ilmu-ilmu basic yang ada di Microsoft Word, misal kayak daftar isi otomatis, lalu juga membuat daftar pustaka yang mudah. Nah, mungkin di sini teman-teman yang udah skripsi mungkin terus bingung penataan daftar pustaka seperti apa yang benar. Kita akan kasih tahu tapi di video selanjutnya, karena di video kali ini kita bakal back to basic untuk pemula saja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung praktek, kita langsung masuk ke layar. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe jika memang video kali bermanfaat, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya supaya ketika video kami sudah tayang di YouTube, teman-teman bisa langsung melihatnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke layar. Baik teman-teman, kali ini kita udah masuk ke desktopnya. Hal yang pertama kali harus kalian lakukan adalah melakukan atau menginstal, memasang Microsoft Word. Untuk versi berapapun terserah, cuman saya sarankan untuk menggunakan versi yang terbaru. Nah, versi yang terbaru ini sampai saat ini yang saya ketahui adalah Microsoft Word 2019. Sudah banyak sekali installernya, sudah ada di Google, sudah begitu banyak. Jadi teman-teman, saya rasa tidak perlu saya kasih link downloadnya. Teman-teman bisa cari karena banyak sekali yang juga share gitu. Jika teman-teman sudah memasang, kali ini teman-teman bisa langsung cari saja Microsoft Word-nya di desktop teman-teman, lalu teman-teman open. Untuk teman-teman yang menggunakan Microsoft Word 2019, maka tampilannya akan seperti ini. Dan untuk teman-teman yang menggunakan versi di bawah 2019, misal di 2016 ataupun di 2013, kurang lebih tampilannya masih sama, walaupun ada sedikit perbedaan, cuman beberapa toolsnya masih sama, tampilannya juga beberapa masih mirip. Untuk teman-teman yang menggunakan Microsoft Word 2010 dan 2007, ini memang tampilannya memang berbeda, tapi pada intinya tools-toolsnya sama, walaupun memang yang 2019 ini lebih up to date saja begitu. Baik, kita langsung masuk pembahasan. Untuk di tampilan awal, di layar awal, teman-teman akan muncul seperti ini tanpa ada biasanya kalau Microsoft Word 2007 atau 2010 biasanya teman-teman bisa langsung masuk ke lembar kerjanya. Nah, tapi kalau di Microsoft Word 2019 ini, 2016-2019 ini juga ada beberapa pilihan dulu sebelum kita memulai atau diberikan sebuah kanvas untuk kita melakukan mengerjakan sesuatu, atau biasanya kita sebut blank dokumen. Nah, ada beberapa pilihan. Kalau kelebihan juga di 2019 ini teman-teman, yaitu adalah di bagian more template. Jadi kita udah bisa pasang template di awal, itu kita mau buat seperti apa. Ada kayak CV seperti ini, ada polish cover letter, cukup banyak, ada fashion brochure juga, udah banyak sekali template-template, dan ini semua bisa diakses, bisa diubah sekreativitas teman-teman. Begitu. Ini yang baru ya dari Microsoft Word. Lalu kita langsung masuk saja. Kalau memang kita ingin langsung mengerjakan, kita langsung pilih blank document. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas tools-tools apa saja yang ada di sekitaran Microsoft Word ini. Nah, baik, yang pertama ini adalah yang namanya tab teman-teman. Jadi mulai file, home, insert,
desain, layout, reference dan sebagainya ini namanya tab. Ingat ya teman-teman, namanya tab. Nah, jika kita klik home lalu muncul yang di bawah ini ya, banyak sekali tools, insert jika dimuncul. Nah, ini namanya ribbon teman-teman, ribbon. Nah, kita akan masuk dulu ke bagian yang pertama, yaitu file. Ada apa aja sih file? Nah, yang pertama di sini adalah blank document kalau kita ingin membuat lembar kerja kosong yang baru. Recent. Nah, recent ini adalah dokumen jika misal kita ingin membuka dokumen yang sebelumnya itu kita kerjakan, namanya recent. Nah, seperti itu. Untuk pin ini maksudnya jika ada suatu pekerjaan atau dokumen, misal seperti ini, module upcom, lalu kita pin, tulis. Nah, maka di pin ini dia akan muncul paling atas di bagian recent, dan juga di bagian pin ini langsung ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu harus nyari, open lalu buka lagi ke folder apa. Jadi kalau teman-teman melakukan pin ini, maka akan lebih mudah untuk dicari. Intinya seperti itu. Sama seperti kita menggunakan mading, terus ada pinnya, jadi lebih gampang untuk dilihat. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu new. Setelah tadi home, lalu new. Ada apa saja? Tadi sudah saya jelaskan. Keunggulan dari Microsoft Word yang baru ini ada di blank document, ada di fitur-fiturnya. Salah satunya adalah template yang sudah lumayan banyak dan bisa editable ya, sudah editable sekali. Bisa teman-teman gunakan dan bisa diubah juga warna-warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Gitu ya. Di bagian open kali ini, nah, satu keunggulan yang baru lagi adalah Microsoft Word ini sudah punya penyimpanan online sendiri. Nah, misal kita, kalau teman-teman tahu ada yang namanya Google Docs yang akan kita bahas juga itu nanti setelah pembahasan dari Microsoft Word ini. Jadi Google Docs itu juga sama seperti Microsoft Word, penggunaan lembar kerja kosong tapi dilakukan secara online. Nah, nanti akan saya jelaskan di video yang lain teman-teman, video terpisah. Nah, sama seperti itu teman-teman, mereka punya OneDrive namanya, untuk kita menyimpan dokumen-dokumen kita secara online. Jadi misal ada ketakutan kita install ulang lalu belum melakukan backup data-datanya, jika kita sudah menyimpan di OneDrive ini, maka kita bisa upload dan juga download lagi dokumen-dokumen kita yang dulu-dulu. Jadi ini salah satu keunggulannya teman-teman. Selain itu juga bisa juga open lewat folder-folder kita, seperti itu. Bisa masuk langsung ke folder sini, dokumen, terus foldernya mana, ini tinggal open, gitu saja. Oke, selanjutnya untuk info. Nah, untuk info ini adalah info tentang lembar kerjanya. Misal kita sudah membuat sebuah lembar kerja sebelumnya dan sudah disimpan, sudah di save, maka akan muncul beberapa informasi di sini. Misal seperti ukurannya ini sudah berapa megabyte atau sudah berapa kilobyte, lalu page-nya ini sudah ada berapa halaman yang kita kerjakan, ada berapa kata yang sudah kita gunakan dalam satu dokumen tersebut, lalu waktu total penghabisan kita mengerjakan dokumen tersebut itu berapa lama kita sudah ada di Microsoft Word ini. Jadi begitu bagus ya. Lalu juga ada title, masih belum dikasih title ya teman-teman, masih dokumen 1, ini masih default. Lalu teks, ada comments juga, ada comments-nya juga. Lalu ada last modified. Last modified ini adalah kapan terakhir kali dibuka ya, kapan terakhir kali dibuka atau kapan terakhir kali diedit begitu. Nah untuk relate paper ada author ini adalah si pembuatnya. Jika teman-teman belum menyertakan akun OneDrive-nya, maka di sini akan tertulis komputer 1 begitu saja. Selanjutnya di bagian save. Nah, ada save as. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung, tapi untuk teman-teman yang sudah paham pasti akan tahu apa sih bedanya save dan save as. Untuk
save ini adalah misal kita membuat sebuah dokumen baru yang benar-benar belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Jika kita menggunakan save itu, maka kita akan menyimpan dokumen tersebut. Nah, untuk save as, misalkan kita sudah pernah menyimpan dokumen A, lalu kita ada revisi ternyata, atau ada perbaikan, ada yang diedit. Nah, jika kita tidak ingin file A ini hilang, maka kita menggunakan save as supaya bisa muncul dokumen A1 misalkan. Begitu. Jadi kalau save as ini menyimpan tanpa menghapus file yang lama, sementara kalau save ini bisa untuk menyimpan pertama kali dan juga menyimpan untuk mengganti yang lama. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya di bagian history ini adalah history editable, atau riwayat kita mengedit apa saja, di bagian mana saja, di page mana, di paragraf berapa, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk print kurang lebih sama. Ini adalah untuk melakukan print out terhadap dokumen kita, kurang lebih sama. Ada tombol print. Untuk copies ini misalkan kita mau printnya ini berapa kali gitu. Ada misalkan di print 2 kali, berarti nanti page 1 bakal 2 kali, seperti itu. Page 2 bakal 2 kali. Untuk printernya ini defaultnya nanti, jika teman-teman belum pernah menyambungkan dengan printer, maka yang keluar pertama kali harusnya munculnya adalah fax, Microsoft Print to PDF, Microsoft XPS Document Writer, lalu juga OneNote for Windows 10. Seperti itu. Untuk printer properties ini akan saya beritahu di video terpisah karena cukup banyak pembahasan tentang print, termasuk pelaksanaan print odd even page. Nah, ini juga, atau kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman pengen tahu masalah gimana sih caranya ngeprint kayak buku yang benar-benar buku jadi gitu loh. Jadi depan belakang ada, lalu dibalik lagi depan belakang ada, dan halamannya urut. Nah, itu nanti akan ada video pembahasannya sendiri teman-teman. Jadi makanya jangan lupa subscribe ya. Lalu kurang lebih itu saja untuk bagian print, nanti akan saya pisahkan lagi pembahasannya. Nah, ini share. Ini salah satu fitur yang belum ada di Microsoft Word 2013 kalau nggak salah. Entah atau ada atau belum, teman-teman komen di bawah. Sudah ada atau belum untuk share ini pengguna 2013. Jadi share with people ini adalah kita bisa membagikan dokumen kita ini secara online dan kepada seseorang. Nah, tapi dipastikan kita harus online teman-teman. Kita harus mengaktifkan internet kita. Dengan begitu kita dapat melaksanakan atau mengedit atau mengerjakan satu file Microsoft Word dari 2 orang berbeda begitu. Kalau teman-teman misalkan saya di Surabaya, lalu ada rekan kerja saya di Jogja misalkan. Nah, kita kan nggak mungkin tuh bisa ngerjain bareng kan di masa pandemi seperti ini kan, apalagi. Nah, kita cukup save to cloud. Kita menyimpan dokumen kita ini ke OneDrive yang tadi, ke akun OneDrive kita. Nah, lalu kita share linknya ke teman kita yang ada di Jogja itu tadi. Nah, ketika teman kita yang ada di Jogja itu tadi klik link itu, maka akan muncul dari teman kita yang Jogja itu bisa membuka editan kita, atau bisa mengedit dokumen kita dan bisa mengedit secara bersamaan. Seperti itu teman-teman. Efektif sekali untuk saat ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk ekspor, ini juga yang tidak ada di 2010 kalau tidak salah. Jadi salah satu yang keunggulannya adalah mengubah file Word ini langsung ke file PDF. Biasanya memang untuk teman-teman, saya juga akan kasih tahu di video selanjutnya tentang apa sih bedanya PDF sama Word, file Word dan juga PDF gitu kan. Nanti akan kita berikan lagi penjelasannya di video yang berbeda begitu ya teman-teman. Selain itu juga kita bisa membuat atau menyimpan file ini langsung ya, berupa plain text yang bisa kita buka di WordPad atau Notepad gitu ya. Bisa juga kita ubah ke hasil gambar langsung atau image juga bisa.
Close ini untuk menutup aplikasi, lalu account. Nah, account ini adalah berisi tentang informasi dari aplikasi yang kita punya atau software yang kita punya. Nah, di sini saya sudah login dengan Muhammad Subhan di sini. Lalu juga terhubung langsung, connected service with OneDrive langsung. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa Microsoft Office saya sudah activated. Jadi nggak akan ada yang namanya produk legal dan sebagainya itu, karena kita sudah resmi begitu ya. Baik, untuk option ini ada beberapa, cukup banyak. Cuman teman-teman jika memang bingung bisa disamakan dengan settingan saya. Nah, lalu juga di sini normalnya bagi teman-teman yang benar-benar awal banget, biasanya untuk pengaturan ukuran, nah ini untuk setting ukurannya saja, untuk size-nya biasanya itu inci teman-teman, biasanya menggunakan inci. Nah, kalau saya sarankan, karena kita juga terbiasa sekali dengan sentimeter atau meter, jadi teman-teman bisa saya sarankan untuk mengubah ukuran dari ruler atau untuk ukuran settingnya di Microsoft Word ini diubah ke sentimeter atau meter. Nah, untuk caranya silahkan klik link di kiri atas ini, saya sudah kasihkan. Jadi silahkan teman-teman buka itu dulu untuk bisa lakukan setting ukurannya, begitu, setting satuan ukuran begitu teman-teman. Oke, lanjut di bagian home. Di bagian home ini cukup simpel teman-teman, dibagi beberapa, ada clipboard, font, paragraph, dan style, dan juga editing. Untuk bagian clipboard ini normalnya untuk copy paste teman-teman, atau kopas ya, copas kalau misalnya anak sekarang bilangnya kan ya, copas. Jadi tinggal mengcopy dari dokumen lain, lalu di copy ke dokumen ini, copy dengan paste dengan mudah. Nah, salah satu keunggulannya juga di Microsoft Word ini, dia juga punya format paste yang benar-benar lebih memudahkan, begitu teman-teman. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana caranya. Untuk fontnya kurang lebih masih sama. Ini adalah namanya font teman-teman ya, atau bentuk ukuran dari teksnya kita. Ada beberapa yang saya tambahkan juga, jadi nggak pure dari Microsoft Word-nya ya. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, untuk 11 ini maksudnya adalah ukuran fontnya. Semakin besar ukurannya, maka yang akan ditampilkan maka akan semakin besar juga, gitu teman-teman. Gitu. Lalu ini adalah increase font size untuk membesarkan. Misal kita sudah membuat font, lalu kita besarkan lagi dengan cara klik increase font size ini seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ini adalah decrease font size untuk mengecilkan. Nah, lalu selanjutnya di bagian ini adalah change case. Ini misal, ini kan ada sentence case, ada lower case, upper case, capitalize each word, toggle case. Nah, saya akan jelaskan. Untuk sentence case ini adalah untuk penggunaan di bagian kata, misal di bagian kalimat, mohon maaf. Misalkan kita membuat sebuah kalimat, maka di aturannya kan pasti di bagian awal atau di bagian setelah titik itu akan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, seperti itu. Nah, untuk lowercase, misal kita filenya besar semua, karakternya besar semua, kita mau mengecilkan semua secara langsung, gimana caranya? Langsung saja lowercase, simple teman-teman. Kita dari kecil dibesarkan semua, dikapitalkan semua, tinggal uppercase, sudah mudah. Terus kalau misal kita membuat sebuah kalimat, tapi saya pingin di tiap-tiap kata itu awal katanya itu huruf kapital, ya udah tinggal ini saja, capitalize each word. Nah, M sama K-nya sudah besar, seperti itu teman-teman, mudah sekali. Di sini ada clear all formatting. Jika kita sudah melakukan formatting atau men-setting, nah dihilangkan semua. Misal kita sudah ngasih warna, ngasih ukuran, nah kalau clear all formatting ini semuanya akan back to nol lagi, gitu. Simple seperti itu saja. Ini untuk mengubah ukuran teksnya, mengubah warna teksnya, mohon maaf.
Ini untuk memberikan background di belakang teksnya. Lalu ini adalah yang belum ada ya di sana. Kalau menurut saya ini kayak semacam kalau di Microsoft Word 2007 dan 10 ini kayak semacam word art seperti itu ya. Text effect and typography. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan perpangkatan. Nah, di Microsoft Word ini bisa teman-teman. Salah satu keunggulannya ini perpangkatan itu bisa, superscript namanya kalau di Microsoft Word. Sementara yang ini adalah hampir sama, cuman ini perpangkatannya di bawah gitu ya, subscript namanya. Seperti itu. Lalu ini memberikan strike through atau memberikan garis di tengah-tengah kata. Contohnya seperti ini. Nah, untuk 3 tools ini yang paling penting ya. Sangat sering dipakai di antara semua font ini. Paling penting ini bold, italic, dan juga underline. Untuk bold ini gunanya untuk menebalkan kata yang ingin kita tebalkan, seperti itu. Lalu italic untuk memiringkan kata, underline ini untuk memberikan garis bawah di katanya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita bold, maka akan menjadi tebal, teman-teman. Jika kita italic, maka akan miring dan tebal karena kita berikan dua-duanya. Kalau underline, maka akan muncul garis bawah di bawahnya seperti ini, teman-teman. Simple sekali. Untuk paragraf, nah ini adalah bullets numbering, dan ini bullets numbering juga. Bullets ini untuk memberikan penomoran atau urutan ya, urutan yang simple begitu. Entah itu beraturan ataupun tidak beraturan. Biasanya kalau kita ingin menggunakan yang bullets library ini ada cukup banyak model ya. Misal kayak seperti ini, bulatan tanpa ada cuman outline-nya saja, ada kotak. Nah, seperti ini juga ada sekali ya. Ini cukup banyak ya. Lalu untuk bullets numbering. Nah, untuk numbering ini lebih ke beraturan. Jadi penomorannya lebih aturan gitu teman-teman. 1 2 3, 1 2 3 gitu seperti ini. Seperti itu. Lalu kalau ini misal kalau kita membuat sub-bab. Nah, misal kita membuat ada satu bab, di bawahnya babnya ada subbab, di bawahnya lagi ada subbab. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah teman-teman tuh. Gampang sekali. Nah, nanti di list library ini akan langsung berhubungan dengan yang namanya style. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi ketika membuat daftar isi otomatis, karena style ini sangat penting sekali untuk pembuatan daftar isi otomatis, teman-teman. Lanjut dulu di bagian paragraf. Di sini adalah decrease indent. Ini adalah increase indent. Lalu, nah, ini ada 4 tools yang cukup penting di paragraf. Biasanya sangat sering sekali. Yang pertama adalah namanya apa ya, lupa saya. Align left, ya lupa saya. Align left, lalu ini center, ini right, dan juga justify. Fungsinya apa? Jika kita membuat suatu paragraf, kalau align left kita maka kalimatnya ini akan rata kiri, teman-teman. Seperti itu. Lalu kalau center akan rata tengah. Align right ya sama, rata kanan. Nah, kalau justify ini rata kanan kiri, jadi kanan kirinya sama, gitu teman-teman. Nah, biasanya yang digunakan di satu dokumen memang berbeda-beda ya. Cuman kalau dokumen-dokumen resmi biasanya menggunakan justify, teman-teman. Rata kanan kiri supaya terlihat lebih rapi, seperti itu. Nah, lalu untuk line paragraph spacing, ini gunanya apa sih? Nah, nanti akan saya jelaskan juga gunanya. Apa saja. Kalau normalnya teman-teman defaultnya adalah 1,15 teman-teman. Nah, ada juga beberapa dokumen-dokumen resmi biasanya kalau adik-adik SD, SMP, SMA ditugaskan biasanya disuruh membuat makalah, lalu spasinya 1,5. Nah, maksudnya itu di sini teman-teman, spasinya 1,5. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih detailnya. Oke, ini ada shading, lalu juga ada borders. Ini untuk memberikan kayak bordernya seperti itu di samping-sampingnya. Nanti akan saya jelaskan juga setelah penjelasan di table ya.
Jadi untuk home-nya segini dulu. Jangan lupa share untuk teman-teman yang bermanfaat, untuk merasa teman-teman ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like juga, subscribe juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, penjelasannya tentang insert, design, dan juga layout. Oke, thank you.